Halo kawan-kawan. Kali ini kita coba ingin membahas mengenai take over kredit ya, terutama kredit KPR atau kredit uh, pembelian rumah. Yang dimaksud take over di sini adalah uh, bagi teman-teman yang sudah memiliki KPR yang berjalan, terutama yang sudah lebih dari sekitar 2,5 atau 3 tahun. Tentu pada saat awal take over akad kredit tersebut, kita akan mendapatkan bunga flat atau fixed rate itu umumnya sekitar 2 atau 3 tahun ya. Nah, setelah itu kita kan mendapatkan bunga floating atau masa fixed rate itu sudah habis. Tentunya pada saat masa fix sudah habis dan mendapatkan bunga floating tersebut, bunganya itu sangat signifikan ya kenaikannya. Misalkan pada saat Anda awal melakukan akad kredit, itu mendapatkan bunga 3 atau 4% di 3 tahun pertama, kemudian akan lompat ke 13,5% misalkan. Itu tergantung dari rate BI ya. Gitu. Nah, saya asumsikan misalkan pokok kredit Anda di sebuah bank itu adalah 800 juta saat ini. Kemudian bunga fix terdahulu itu udah habis, Anda sedang menjalani bunga floating, anggap saja 13,5%, itu sebagai contoh. Kemudian sisa tenor adalah 12 tahun, karena Anda sudah menjalani sekitar 3 tahun sebelumnya di masa fix gitu. Tentu sisa tenor 12 tahun dengan asumsi bunga 13,5 itu, angsuran saat ini per bulan sih kurang lebih antara 11,3 juta ya. Lalu jika Anda lakukan take over saat ini dan mendapatkan bunga promo sekitar 5%, itu anggap saja fixed rate-nya sekitar 5 tahun atau tetap selama 5 tahun ke depan. Berarti cicilan itu akan menurun sekitar 7,4 juta per bulan. Bayangin dari 11,3 turun ke 7,4. Artinya Anda hemat sekitar 3,9 juta per bulan. Nah, 3,9 juta tersebut Anda bayar selama 5 tahun ke depan secara tetap atau sekitar 60 bulan ke depan. Berarti total hemat itu adalah 3,9 juta dikali 60 bulan atau 60 kali bayar. Itu totalnya adalah 234 juta. Artinya apa? Artinya kalau 5 tahun Anda stay di bank yang sama dengan bunga floating, itu borosnya 234 juta. Tetapi kalau Anda take over, itu hematnya 234 juta. Jadi pilih mana ya tergantung dari analisa Anda. Gitu. Apakah biayanya mahal? Tentu tidak. Jadi take over itu karena tidak ada lagi pajak-pajak pembelian ya. Take over itu hanya murni memindahkan kredit dari satu bank A ke bank B. Nah itu tanpa adanya pajak-pajak. Gitu ya. Jadi tidak lagi pajak jual beli. Dalam hal ini juga biaya yang dikenakan itu juga cukup ringan ya. Misalkan saja provisi, administrasi, umumnya sih setiap bank itu tidak sama nilai administrasi. Rata-rata sih di bawah 2 juta ya. Kemudian asuransi jiwa itu bisa disesuaikan lagi dan asuransi jiwa di bank sebelumnya itu bisa di-refund kembali pada umumnya. Tapi aturan bank beda-beda ya. Asuransi kebakaran juga seperti itu. Di bank yang baru akan dikenakan lagi asuransi jiwa dan kebakaran, tetapi di bank sebelumnya juga bisa di-refund kembali biasanya. Untuk saat ini kami bermitra kurang lebih dengan 12 bank di Indonesia ya, baik dari BUMN maupun swasta. Ada banyak kemudahan jika pengurusannya melalui kami, mengingat kami adalah mitra lama dan suku bunga yang ditawarkan pun itu dengan mitra sangat jauh berbeda. Jadi startingnya itu mulai dari 3%-an, 4%-an, bahkan ada yang fix atau flat sampai dengan lunas. Untuk informasi lebih lengkap, silakan menghubungi kami di kontak di bawah ini. Dan demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Di lain kesempatan saya akan bahas lebih detail lagi. Terima kasih, sampai jumpa.